dia itu mungkin nanti berbeda sesuai dengan kondisi yang disiapkan oleh penyelenggara. Karena ini nanti akan berkaitan dengan kendaraan, ya. Kemudian tasrih masuk ke Arafah, dan nanti masa mabit nanti di Mina, apakah nafar awal atau akhir. Tapi akan saya ceritakan prosesi sunnah Rasulullah SAW. Tanggal 8 dini hari tarwiyah, maka seseorang dia sudah siap dengan mandi ihram dia di rumahnya. Mandi ihram itu sama seperti mandinya seseorang yang junub, hanya saja beda niatnya. Ya. Mandi junub ini pun harus belajar. Ada yang sah, ada yang sempurna. Sempurna udah jelas sah. Sah belum tentu sempurna. Seseorang yang mandi junub dalam bahasa sah saja, ini mencukupi dengan niat dan membasahi seluruh tubuhnya. Jadi kalau seandainya ada air kolam yang lebih dari 2 kula, ya, dan itu suci secara atau air mutlak lah, ya. Dia mau mandi junub, dia niat kemudian masuk, keluar, dia sudah langsung bisa sholat. Misal ada orang mau sholat Id, ya, kemudian di tengah jalan dia tertidur, mimpi basah. Maka dia lihat imam sudah mulai takbir yang pertama, Allahu Akbar, masih ada 6 lagi takbir. Oke, dia tengok ada kolam, maka dia lihat saya mandi junub, dia nyemplung tahu ya bahasanya? Nyemplung dengan pakaiannya, selesai dia pastikan basah semua, mulai dia takbir di belakang bersama imam. Sah sholat dia. Ini sekedar sah, tapi belum sempurna. Sempurna apa? Kalau waktu mencukupi, air mencukupi, ya maka dia kena pakai bersihkan dulu, pakai kain basahan, mulai dari bismillah kemudian sebelah kanan 3 kali dan sampai. Ini membedakan sah dan sempurna. Begitu juga di dalam nanti mandi junub kita, mandi ihram kita. Setelah mandi, kemudian dia laki-laki memakai 2 lembar seperti ihram biasa dan boleh pakai minyak wangi. Perempuan dengan pakaian yang sah dipakai sholat dia, seperti ketentuan ihram. Dan ketika di pintu rumah, maka dia mulai berniat. Apa yang diucapkan? Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Itu saja sudah mulai dia masuk ke dalam ihram. Kalau mau disebut sebagaimana yang diajarkan ulama, ya nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala, silakan. Tetapi kalau dikatakan labbaik Allahumma hajjan, itu sudah mencukupi. Dan kalau yang membadal, jangan lupa sebut nama orang yang dibadal. Labbaik Allahumma hajjan an fulanin. Oke, an fulanin. Dan mulai saat itulah dia berihram, dia mengharamkan dirinya dari segala perkara yang dihalalkan di luar ihram. Dan mulai saat itu dia disunahkan bertalbiyah. Laki-laki angkat suara, perempuan hanya terdengar dengan telinganya. Kemudian apa yang diperbuat? Dia bertolak menuju Mina. Ya, dari di pagi hari bertolak sehingga dia pastikan zuhur sudah di Mina. Apa yang diperbuat? Di Mina dia sholat 5 waktu tanpa dijamak, boleh dikosor. Tanpa dijamak, yaitu di waktu-waktunya boleh dikosor. Yang 4 jadi 2, yang 3 jadi yang 4 jadi 2, itu saja. Kemudian tidak ada kegiatan lain kecuali betul-betul mempersiapkan diri untuk perjalanan besok ke Arafah. Selepas subuh, ketika selesai zikir dia, matahari sudah mulai naik, atau kalau sudah sempat sholat duha, berangkat ke Arafah. Perjalanan dari Mina ke Arafah kalau jalan kaki itu kira-kira 14 km. Mekah ke Mina 7 km, Mina ke Arafah 14 km, total 21. Nanti sampai di Arafah, maka itu tanggal berapa itu? 9 Zulhijjah. Tanggal 8 hari tarwiyah, 5 waktu di Mina. Tanggal 9 dia bertolak dari Mina ke Arafah dan sampai sebelum waktu zuhur. Nanti ketika kalau ada kesempatan dia mandi di situ, karena itu yang diperbuat baginda Nabi SAW. Kemudian nanti mendekati waktu zuhur, imam akan bagi khutbah yang pertama. Kemudian azan zuhur, imam bagi khutbah yang kedua. Kemudian setelah itu sholat zuhur dan asar yang dijamak. Sholat zuhur dan asar yang dijamak.
Jamaknya jamak qasar. Mazhab Hanafi confirm itu jamak qasar. Mazhab Hanafi tidak ada jamak. Tapi khusus di Arafah dibikin jamak. Kenapa? Karena itu ta'abbud, dia adalah paket ibadah. Memang itulah yang dituntut syar'i. Adapun mazhab Imam Syafi'i mengatakan karena itu adalah orang-orang yang bersafar, maka berjamak dan boleh kosong. Nah, itu di awal waktu. Setelah jamak di waktu awal tadi, apa yang diperbuat? Setelahnya dia mulai wukuf. Maka Rasulullah SAW dari Masjid Namirah itu atau Masjid Ibrahim, beliau berjalan ke Jabal Rahmah. Insya Allah kita sudah pernah lihat Jabal Rahmah semua. Nah, disitulah Rasulullah SAW wukuf di dekat Jabal Rahmah. Apa yang diperbuat dalam wukuf? Semuanya full doa. Doa. Ya, baginda Nabi SAW sabdakan, afdal doa doa'u yaum Arafah, atau khair doa yaum Arafah. Wa khairu ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Itu mereka yang berhaji. Itu dikatakan afdalud du'a'i atau khairud du'a'i. Itu memang sebaik-baiknya doa. Mohon maaf ya, ini Arafah. Ada malam Lailatul Qadar. Ya. Apa itu? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Turun malaikat-malaikat. Tapi tetap kalau disebut dalam redaksi hadis yang paling the best of the best itu adalah doa hari Arafah. Dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan, kata baginda Nabi SAW dan seluruh nabi sebelumku, waktu wa khairu ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli, semua nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau tuan-tuan perhatikan di dalam rangkaian kalimat ini tidak ada lafaz permintaan. Yang ada semua adalah lafaz pernyataan. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wahdahu, yang esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Walahul hamdu, lahul mulku, baginya adalah segala kerajaan. Walahul hamdu, baginya adalah segala pujian. Wa huwa, dan dia Allah, ala kulli syai'in, atas semua perkara, qadirun, kuasa. Ini semua pernyataan. Tapi ternyata dikatakan sebaik-baik doa yang diucapkan bagi Nabi SAW. Kenapa? Karena terkumpul dalam rangkaian ini afdalul dzikri wa afdalud du'a. Afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Maka terkumpul ketika dia berzikir Allah bersama dia, fadkuruni adkurkum, dan ketika dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Bahkan dijelaskan, seandainya seseorang full dengan zikir ini saja, maka Allah akan upgrade semua nikmat dan semua harapan. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengerjakan yang demikian. Beliau perbanyak itu, dan itu adalah bagian the best of the best dari ucapan beliau yang beliau katakan sendiri. Selebihnya tidak menurunkan kedua tangannya sampai kapan? Sampai matahari tenggelam. Sampai matahari tenggelam. Berapa jam? Mulai dari zuhur dan asar yang dijama takdir sampai matahari tenggelam, kurang lebih 5 jam. Kalau di waktu sekarang zuhur dan asar jam takdir jam berapa itu? Sekitar jam 1. Selesai dari itu. Dan terbit tenggelam matahari jam berapa? Waktu maghrib jam 7. Musim panas. Ya, berarti dari jam 1 sampai jam 7. Berapa jam? 6 jam. 6 jam tidak ada satu riwayat yang menyatakan Rasulullah SAW makan dan minum, kecuali satu saja, Sayyidatina Ummu Fudail radhiyallahu anha, yang karena kecerdasan beliau dan penasaran beliau, penasaran itu sangat ingin tahu apakah Rasulullah SAW puasa atau tidak. Ini hari Arafah, ya, dan tidak nampak beliau makan, tidak nampak beliau minum. Maka beliau tuangkan satu gelas susu dan beliau tawarkan. Dan ini kecerdasan. Kenapa? Karena susu di antara 3 yang tidak boleh ditolak. Tidak ditolak. Kalau ada orang bagi, maka terima. Susu bantal minyak wangi. Kalau memang berpuasa, maka ditolak. Tapi ini beliau terima dan beliau minum. Terbuktilah bahwa Rasulullah SAW tidak puasa di pada Arafah.
Tapi tidak makan, tidak minum kecuali itu saja. Kenapa? Karena kedua tangannya tidak turun sampai tenggelam matahari. Bahkan ada satu riwayat ketika tali kekang ontanya itu terjatuh, maka beliau rapikan dengan satu tangan kiri, sementara tangan kanannya tidak turun. Sekarang saya mau tanya, apa ada di antara kita pernah doa 5 jam? Kalau yang terawih 5 jam mungkin ada, tapi doa 5 jam saya kira hampir belum ada. Ya. Dan apa rahasianya? Kalau tuan-tuan punya hajat perorangan, hajat sendiri, maka tulis saja. Tulis semua keperluan, keinginan, baik untuk dirinya, orang-orang yang dicinta, tulis semua. Insya Allah setengah jam selesai. Setengah jam, baca, selesai. Tulis dari sekarang apa? Dia akan punya kekuatan 5 jam kalau dia menginginkan an-nasihat, kebaikan untuk semua orang. Maka dia terbayang lagi bapaknya, bapak saya belum sholat ke masjid, ibu saya belum tutup aurat. Dia pikirkan lagi temannya, sahabatnya, kakaknya, adiknya, dia pikirkan umat. Maka itu akan terulang-ulang hajat, dan dia tidak akan merasakan itu beban, karena ada rasa harapan dan ketakutan luar biasa dalam hati dia. Dan dia tidak akan puas kecuali ingin pastikan Allah kabulkan, karena dia tahu itu hari yang tidak ditolak doa. Maka ini akan terbentuk kerisauan kalau hari-hari kita buat dakwah, teman-teman sekalian. Saya melihat sendiri, saya tidak memudah apa semua kalau jaga keikhlasan. Ya, saya melihat sendiri orang-orang yang bisa mengangkat kedua tangan sampai matahari tenggelam adalah yang mulai dari datang ke tanah suci, dia terus buat hari-hari dakwah. Tebar salam, bagi makan, layyinul kalam, bagi kebaikan, nasihat untuk orang-orang. Maka ini akan termuat kerisauan dan kecintaan umat, sehingga itu yang mendesak untuk dia tidak turunkan tangan sampai tenggelam matahari. Insya Allah bersedia tuan-tuan. Insya Allah. Al-Hajj Arafah. Al-Hajj Arafah. Ini kalimat singkat tapi begitu padat hikmahnya. Di antara kita betul-betul ini kesempatan yang luar biasa untuk kita pastikan diri kita diterima. Dan kemudian setelah itu matahari tenggelam baru bertolak dari Arafah. Inilah tuntutan syar'i. Imam Nawawi tuliskan dalam kitab Al-Hidr. Dan inilah yang dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, yaitu mengumpulkan wukuf siang dan malam. Kalau hanya siang saja maka dia potong dam. Kalau hanya siang saja dia potong dam. Karena wajibnya terkumpul siang dan malam. Kapan dia doa matahari tenggelam itu baru dia bertolak ke Musdalifah. Kalau dia datangnya di malam hari, dia tidak terkena tuntutan dam. Ya, hanya saja dia betul-betul kehilangan afdol kata Yaum Arafah, bukan Lailal Arafah. Yaum itu siang. Ya. Maka kalau seandainya seseorang berada di Arafah siang, kemudian dia keluar, dia datang lagi malam, gugur. Ini pandangan yang mu'tamad kalau dia tidak terkumpul siang dan malam. Ada pandangan lain sunnah, dia keluarkan fidyah. Ada pandangan lain, dia mazhab Imam Syafi'i juga, tapi ini tidak pandangan yang dilemahkan, yaitu dia tidak terkena apa-apa cukup dengan istighfar temannya. Maka itulah hari Arafah, malam dia mulai bertolak setelah tenggelam matahari ke Musdalifah. Apa yang dikerjakan di Musdalifah? Dikerjakan 2 perkara, yaitu sholat imam jamak takdim atau jamak takhir. Kalau masih di waktu maghrib dia sudah datang di Musdalifah, dikerjakan dalam jamak takdim. Kalau dia ternyata dia prediksi Musdalifah masih jauh, ini sudah hampir isya, langsung dia bikin niat jamak takhir. Ya, dan perkara jamak takdim jamak takhir tidak bisa ikut-ikutan melainkan harus mengimani. Ada persyaratan di jamak takdim yang kalau dia lewat tidak jadi jamak takdim. Ya, saya minta waktu sedikit ya untuk jamak takdim ini karena penting. Jamak takdim ada 3 syarat. 1, dia sudah harus berniat sebelum salam yang di sholat pertama. Kalau dia ikut-ikutan, dia sholat zuhur, setelah salam assalamualaikum, assalamualaikum, dia lihat teman-teman di jamak, dia ikut jamak, tidak sah yang dikerjakan untuk sholat asar dia. Kalau sudah dia salam, belum sempat berniat pada masa sholat dia, maka dia telah kehilangan kesempatan untuk jamak takdim.
maka sholat asarnya harus dikerjakan di waktunya. Yang kedua, jamak takdim dia harus tertib, tidak boleh asar dulu baru zuhur, tidak boleh maghrib isya dulu baru maghrib, itu tertib. Yang ketiga harus mualat. Mualat itu berkesinambungan, tidak boleh terputus kecuali untuk perkara yang menjadi maslahat untuk sholat berikutnya. Contohnya setelah salam sholat zuhur, dia waktu mau berdiri sambung sholat asar di jamaknya batal wudu, maka dia ambil air, putuslah mualat. Yang demikian tidak merusak persyaratan jamak takdim. Yang rusak seperti apa? Selesai salam zuhur, bunyi notis dari WA dia jawab, maka terputuslah mualat dia. Berarti sholat asar harus dikerjakan di waktunya karena persyaratan dia telah rusak. Niat, kemudian tertib, kemudian mualat. Ini jamak takdim. Jamak takhir macam mana? Jamak takhir satu saja persyaratan. Apa itu? Dia harus meniatkan jamak takhir dia sebelum habis waktu yang pertama. Contoh, dari Arafah dia bergerak. Nanti kita akan sampai di Musdalifah waktu maghrib. Nanti kita akan jamak takdim. Jalan. Ternyata jam dan ada berbagai hal sehingga diprediksi, kita akan terlewat maghrib, kita akan kerjakan sholat nanti di sana di waktu isya. Maka sebelum azan isya dia sudah harus berniat. Kalau dia lewat, terlalaikan, dia tadinya mau sholat maghrib isya jamak takdim, ya, kemudian dia lalai waktu isya, maka dia kerjakan maghrib dan isya yang walaupun dibarengkan pelaksanaannya persis seperti orang jamak, tetap maghribnya qadhaan bukan jamak. Berarti dia telah melalaikan melaksanakan dengan kelalaian dari waktunya. Isyanya tepat waktu karena memang di waktunya. Maghribnya karena jamak takhir sudah terlewat niatnya, sudah tidak sah untuk menjamaknya, melainkan dia kerjakan sebagai qadha. Ya. Dan dia harus tobat istighfar. Dan tidak ada persyaratan untuk tertib. Maknanya boleh isya dulu baru maghrib. Dan tidak ada persyaratan untuk mualat. Seandainya seseorang datang ke satu kampung dalam persinggahan, dia tengok orang-orang tengah sholat isya, maka dia boleh bergabung sholat isya. Setelah itu sholat maghrib. Ternyata setelah salam diikram dulu, diajak makan, ngopi dulu sama orang tempatan. Oke makan, oke ngopi, nanti selesai dia kerjakan maghrib, sah untuk jamak takhir. Nah ini perkara penting yang kita akan bawa di Musdalifah nanti. Sunnahnya adalah di jamak. Sama ada takdim kalau dia masih tiba di Musdalifah di waktu maghrib, atau takhir kalau sudah di waktu isya. Dan sunnahnya adalah sebelum melakukan apapun, meletakkan barang, kalau dalam bahasa hadis memarkirkan onta dia. Ya. Sebelum melakukan aktivitas itu, bikin azan, qomat lagi. Azan, terus sholat maghrib, qomat lagi sholat isya. Selesai baru dia rapi-rapikan, baru dia rehat. Ada dua pendapat di dalam malam Musdalifah. Satu menghidupkan malam Musdalifah, karena itu malam istimewa, dipenuhi dengan ibadah dan doa. Satu lagi, malam Musdalifah adalah malam berehat. Tidak ada aktivitas kecuali yang standar, ya tidak dihentikan, dan dia rehat sampai terbit matahari. Yaitu sholat witirnya, apabila tahajudnya boleh, nanti terbit matahari, ya baru dia bergerak. Di Musdalifah dia ambil witir untuk lempar jumroh. Ya. Kapan? Boleh malam, boleh siang. Boleh dalam artian ketika pagi itu matahari sudah terang baru dia pilih. Dan butir yang dipilih untuk lempar jumroh adalah butir batu, bukan pecahan semen. Ya, ada bongkahan semen pecah-pecah, diambil kerikilnya nggak boleh. Dia memang batu dan ukurannya sebesar kacang merah full. Nah, sebesar itu. Yang kacang merah, jangan yang besar, nanti akan mencelakakan orang. Ya, takutnya lempar kepala orang pecah. 7 butir. Ada pun yang mau mengambil dengan satu paket 70 butir boleh. Karena besoknya hari tasik pertama dia akan lempar 7, ya 7, 7, 7, 21. Hari kedua 21, hari ketiga 21, total dengan hari yang pertama 7, 70. Kalau dia mau kumpulkan itu boleh, kalau dia mau mencukupkan 7 butir pun boleh. Ya, kalau mau dicuci boleh.
Imam Syafi'i punya kebiasaan mencuci batu yang mau dilempar, tapi tidak dinisbahkan dengan sunnah, dengan hadap saja. Kemudian setelah itu matahari naik, dia bertolak ke Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 10 hari Nahar. Dalam keadaan masih ihram dan talbiyah. Sampai di Arafah, apa diperbuat? Kalau jalan kaki secara normal itu akan sampai di sekitar pukul 9, pukul 10, yaitu waktu duha. Maka di situ dia lempar jumrah yang 7. Maka lagi Mina, yaitu jumrah yang lemparan 7 itu di jumrah Aqabah. Jumrah pertama kita akan lewati itu Jumratul Ula. Yang kedua Jumratul Wusta kita lewati. Yang ketiga Jumratul Aqabah, itulah kita lempar 7. Sunnahnya Mekah disediakan sebelah kiri, ya, Arafah sebelah kanan. Kita akan punya banyak tempat di situ. Tapi kalau bisa yang seperti tadi, itulah yang dibuatkan oleh Imam Nawawi. Ya, bagaimana cara melemparnya? Untuk laki-laki memang diangkat sehingga nampak ketiak. Untuk perempuan tidak demikian, cukup demikian. Yang penting ini bahasa melempar. Ya, melempar. 7. Apa yang diucapkan silakan dengan doa. Ya, ada doa yang dituliskan oleh kitab Al-Huda yang singkatnya apa? Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Kalau mau ditambah, Allahumma ij'alhu abdan dzamban maghfuran hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran. Seperti itu. Setelah itu dia bergerak sedikit doa dan dia berjalan ke keluar. Disitulah dia tahallul awal. Cukur rambut, yang bawa hewan hidup potong, ganti baju pakai minyak wangi, mandi bersih-bersih, dan dia sudah bebas dari semua yang dilarang ihram kecuali satu, berjima, hubungan suami. Dia akan diperbolehkan kalau dia sudah tahallul tsani. Apa itu tahallul tsani? Tawaf ifadah. Pelaksanaan tawaf yang 7 disertai tambahan sunnah 2 rakaat. Yang di awal rakaat pertama setelah Al-Fatihah dia baca Al-Kafirun, setelah Al-Fatihah di rakaat kedua dia baca Al-Ikhlas. Nah, setelah itulah tahallul tsani. Selesailah rukun haji yang 5. Karena setelah tawaf dia lanjutkan sa'i haji dia. Setelah tawaf dia lanjutkan sa'i haji dia, dan tidak lagi cukur rambut. Tawafnya itu sudah menjadi tahallul dia. Dan selesailah rukun haji yang 5, maka yang baki adalah wajib haji. Apa wajib haji? 11, 12, 13 malamnya mabit, siangnya lempar jumrah. Malamnya mabit, siangnya lempar jumrah. Mabit itu ketentuannya adalah menetap di kawasan Mina dengan waktu lebih dari separuh malam, itu minimalnya. Kalau kita sekarang tengok jam berapa tenggelam matahari, yaitu jam 7 ketika maghrib. Jam berapa terbit matahari? Misal saja jam 4 pagi. Maka malam itu berapa jam? 7 ke 12, 5 12 ke 4 total jadi 9 jam. Separuhnya 4,5 jam. Maka dia wajib di Mina dalam hitungan minimal lebih sedikit dari 4,5 jam. Kurang dari itu tidak sah mabit dia. Lebih itu afdolnya. Ini adalah waktu minimalnya untuk dapat sah mabitnya. Jadi macam mana? Kalau kita yang tidak dapat tenda di Mina, maka setelah tawaf ifadah kita boleh balik ke pondok, ke hotel. Ya, nanti kita santai istirahat, ya, zikir-zikir. Maghrib setelah sholat boleh dijamak. Ya, kita ingat ya, di jamaknya itu berarti kita sudah mulai proses haji, sudah tidak lagi mungkin. Kita sudah niatkan, kita sudah mau ini perjalanan saya untuk nanti kembali ke Madinah atau ke Mekah, sehingga dia nanti dia sudah boleh mungkin bisa dipahami ya. Yang walaupun kembali ke tempat ini, tapi kalau mau dibikin tamu boleh, maghrib bisa sendiri boleh. Maka nanti ketika malam kita ke Mina lagi untuk memenuhi kewajiban mabit kita. Nanti masuk Mina, misal masuk Mina jam 9. Maka kita paling cepat keluar dari Mina jam berapa? Tambah ke setengah jam, 10, 11, 12 ya. Tambah setengah jam, lebihkan sedikit. Taruhlah kita baru keluar Mina jam 1, itu aman. Berarti tertunailah
mabit kita, wajib mabit kita di Mina. Terus apa? Esoknya kita kalau setelah kembali hotel, esoknya kita ketika sudah matahari zawal, yaitu masuknya zuhur, kita sholat zuhur. Ya, mau dijawab silakan. Nanti kita ke Mina lagi untuk apa? Lempar yang 3 jumroh tadi. Ya, 7, balik lagi ke hotel. Ini diulang hari pertama yaitu tanggal 11. Yaitu malam 11 mabit, tanggal 11-nya lempar, malam 12-nya mabit, tanggal 12-nya lempar. Kalau mencukupkan sampai situ, nafar awal. Kalau mau menyempurnakan, maka malam 13 dia mabit lagi, tanggal 13 dia lempar lagi, sempurnalah dengan nafar sani. Dan ketahuilah bahwa mabit di Mina bukan rukun, adalah wajib. Meninggalkan secara tertinggal maka sah hajinya, tapi untuk menyempurnakannya bayar dam. Kalau tertinggal mabit secara tiga-tiganya atau jumlah secara tiga-tiganya. Kalau hanya tertinggal 1 dari nafar awal, yaitu yang mestinya 2 kali mabit, yang terkejangan 1, keluarkan fidyah. Tidak sampai kita potong kambing. Ya, begitu juga untuk jumlahnya. Terus bagaimana? Ini yang tadi dijelaskan adalah bahasa fikih yang minimal harus diperbuat. Tapi tentunya kita bukan mau yang minimal. Kita bisnis saja ingin dapat hasil yang maksimal. Tapi kenapa bisnis akhirnya kita mau yang minimal saja? Ya kan? Maka kalau bisa full malam mabit di Mina, full siang, bukan full siang semua, ya. Tetapi dia bisa kerjakan secara persis sunnah, yaitu ketika matahari tenggelam, kalau matahari tergelincir, dia lempar semua dulu. Dan ini 3 hari adalah hari istimewa ini. Dan inilah waktu yang digunakan bagi Nabi SAW untuk maksimal dakwah, mulai dari jahiliyah, masa jahiliyah, haji jahiliyah sampai haji Islam. Terkumpul dan paling lama bayan atau khutbah Rasulullah SAW adalah di Mina. Dan di Mina inilah nanti kita akan jumpai semua orang sudah siap mendengar pembicaraan agama. Ifsha'us salam, it'amut ta'am, lainul kalam. Tidak semua yang di Mina, bahkan mungkin saya boleh pastikan ke sekarang ini dalam hitungan ini lebih daripada 60% orang-orang yang di Mina nanti tidak dapat tenda. Tidak dapat tenda. Karena jumlah orang berhaji sekarang ini kemah, tidak dapat kemah. Maka mereka ada di jalan-jalan. Mereka penuh. Ya, maka kita bisa ambil kesempatan selama 3 hari untuk banyak orang. Semoga Allah beri kita semuanya taufik. Ya, sedikit tips ya, nanti di Arafah kalau kita nyampe malam ya, untuk persiapan hari Arafah kita sudah diantaranya malam atau nanti di Mina. 1 bilik tandas itu boleh berantri sampai 15-20 orang. Maka teman-teman 1 bilik tandas itu boleh beratur sampai 15-20 orang. Ya, itu dahulu, nggak tahu sekarang. Padahal Mina Arafah itu adalah tempat yang paling banyak bilik tandas di muka bumi. Ya, lapangan bola internasional pun kalah bilik tandas banyak itu. Itu pun akan mati kalau ada di kita yang tidak bisa tahan. Ya, saya sedikit bagi tips saja. Siapkan botol jus yang dia punya muka botol itu botol lebar. Ya, kawan-kawan pakai halaman tepayan. Begitu mendesak langsung. Sebab itu banyak terjadi, kasihan. Akhirnya dia terpaksa berbuat perkara yang memalukan. Mana perkara itu dan atau terjadi jidah. Ini sekedar tambahan. InsyaAllah ada soal Bapak. InsyaAllah. Kita lihat ke sini.